Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis ya, kandungan mineral yang terdapat pada batuan gitu. Ini biasanya umumnya itu dipakai SEM ya, SEM EDX. Ini merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kualitatif ya kandungan mineral dari batuan gitu. Apa itu SEM? SEM itu merupakan singkatan dari Scanning Electron Microscope ya. Ini merupakan sebuah mikroskop elektron yang didesain untuk menyelidiki permukaan dari objek solid secara langsung. Solid ini kan padatan ya. Kita tahu bahwa mineral dalam batuan itu kan rata-rata ditemukan dalam keadaan yang solid ya, meskipun tidak semua batuan itu solid gitu, tapi kebanyakan itu bersifat solid atau semi solid gitu. Nah, makanya alat ini itu bisa digunakan untuk mengukur atau menganalisis kandungan mineral dalam batuan kayak gitu. Kemudian apa prinsip dari sistem ini? Nah, prinsipnya itu sebetulnya sama kayak mikroskopnya. Di sini adalah sebuah mikroskop elektron. Nah, jadi prinsipnya adalah sama kayak elektron, sama kayak mikroskop yang biasa kalian pakai di lab, yang biasa digunakan untuk melihat jaringan-jaringan gitu ya, jaringan-jaringan pada sel hewan atau tumbuhan kayak gitu. Nah, kalau SEM ini merupakan mikroskop lanjutan. Prinsipnya sama-sama untuk melihat bagian-bagian yang kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata. Tetapi karena si SEM ini nih, dia bermain-main dengan elektron, artinya bisa melihat sesuatu hal yang lebih kecil lagi dari jaringan, kayak gitu. Nah, ini merupakan alat ya, gambaran alat dari SEM. Sebetulnya bentuk-bentuk dari SEM ini beda-beda gitu, jadi tergantung di mana dan siapa yang memproduksi. Tetapi secara umum prinsipnya ya, prinsip yang digunakan sama ya. Apa prinsipnya? Ya prinsipnya kita akan men-scanning elektron gitu, karena elektron itu kan sensitif ya gitu, jadi bisa diukur gitu dari elektronnya gitu. Ini ada instrumennya, kemudian nanti hasilnya akan muncul pada layar ya, layar komputer gitu yang sudah terhubung ke alat. Kemudian apa saja gitu yang membedakan antara instrumentasi dari SEM dengan mikroskop biasa? Yang pertama, ini bisa dilihat dari lensanya. Nah, lensa mikroskop biasa ya, kalau kalian pernah lihat di SMP ataupun di SMK gitu, lensanya itu terbuat dari bahan gelas atau kaca. Ya. Nah, sedangkan SEM itu lensanya terbuat dari magnet. Nah, kenapa magnet? Karena sifat magnet itu bisa mengontrol atau mempengaruhi elektron yang mempengaruhinya gitu. Jadi bisa mengkontrol elektron. Nah, jadi magnet ini bisa digunakan sebagai lensa gitu. Kemudian pengamatan ya, dari segi ukuran yang diamati, kalau mikroskop biasa itu berukuran mikro ya. Ukuran mikro kan berarti 10 pangkat min 6 ya, 1/1 juta. Ya, 1/1 juta meter atau 10 pangkat min 6 meter. Nah, sedangkan nano ini jauh lebih kecil lagi gitu, 1/1/miliar meter atau 10 pangkat min 9 meter gitu. Nah, jadi si SEM ini bisa melihat bagian dari suatu zat itu lebih rinci lagi, lebih kecil lagi gitu. Nah, kemudian kalau mikroskop biasa itu kan kita hanya bisa melihat bagian-bagian dari jaringan ya gitu, misal jaringan hewan nanti ada bagiannya apa gitu. Nah, sedangkan SEM
ini bisa lebih kecil lagi, dia bisa mengidentifikasi unsur. Nah, ini biasanya untuk mengidentifikasi unsur kita butuh namanya detektor gitu. Nah, SEM ini nggak bisa berdiri sendiri, dia biasanya butuh detektor, itu biasanya dipakai EDX ya, yang bisa melihat unsur itu detektor EDX. Nanti kita akan belajar juga. Nah, kemudian kalau di mikroskop biasa itu kan kita butuh cahaya ya untuk menerangi gitu, biar kelihatan gitu, biar bagian-bagian dari jaringannya itu bisa terlihat oleh bantuan cahaya. Makanya kenapa pengamatan menggunakan mikroskop biasa itu dilakukan dengan bantuan lampu gitu. Nah, sedangkan di SEM itu kita butuh sinar elektron. Jadi udah langsung bermain-main dengan elektron. Nah, biasanya itu dipakai sinar wolfram atau tungsten. Ya. Kalau kalian sudah belajar spektro ya, kalau masih ingat belajar spektro, ini kan juga menggunakan sumber ya, sumber sinarnya itu wolfram atau tungsten. Gitu. Nah, sama di SEM juga biasanya digunakan wolfram. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah kalau mikroskop biasa itu kan dilakuinnya di mana aja ya, yang penting dia terang udah oke. Gitu. Jadi tidak hampa udara pun nggak apa-apa gitu. Nah, sedangkan si SEM ini harus hampa udara. Makanya instrumennya ini sangat tertutup gitu ya, biar si sampelnya ini bebas dari udara. Kenapa harus bebas dari udara? Karena nanti kan sampelnya itu ingin ditembakkan ya dengan elektron. Karena prinsip dari SEM sendiri adalah scanning elektron, jadi langsung dengan elektron. Nah, ketika ada udara ya, ketika ada udara di dalam instrumennya atau di dalam sampelnya itu, elektron yang ditembakkan itu akan bertabrakan dengan udara-udara. Sehingga analisa menggunakan SEM itu harus hampa udara. Jadi untuk menghindari tabrakan dengan udara gitu, karena udara sendiri juga ya dia kan punya elektron ya, jadi bisa tabrakan gitu. Jadi untuk menghindari tabrakannya kita harus dilakukan tanpa udara atau hampa udara. Kemudian SEM ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi apa gitu. Nah, yang pertama itu bisa digunakan untuk melihat topografi ya. Topografi ini berkaitan dengan ciri-ciri permukaan dan teksturnya. Bisa dilihat kekerasan, bisa dari kekerasan. Kemudian sifat memantulkan cahayanya dan lain-lain ya. Ini pokoknya berkaitan dengan ciri-ciri permukaan ya dari suatu unsur. Kemudian morfologi. Morfologi ini berkaitan dengan bentuk dan ukuran dari partikel penyusun objeknya gitu. Ini bisa dilihat kekuatannya, berarti berkaitan dengan kekuatan. Kemudian ada komposisi. Nah, komposisi itu ini berupa data ya. Kandungan apa yang terkandung pada suatu objek gitu. Ini bisa dilihat titik lelehnya, kemudian kereaktifannya, kekerasannya, dan lain-lain ya. Kemudian ada kristalografi, ini tuh berkaitan dengan bagaimana ya, mengenai bagaimana susunan dari butir-butir di dalam objek itu diamati. Nah, ini bisa dilihat konduktivitasnya. Konduktivitas sifat elektriknya, mana sih pulpennya? Sifat elektriknya, kekuatan dan lain-lain gitu. Ini kegunaan dari SEM ya. Apa saja gitu yang bisa dilihat menggunakan alat ini.